sama motong bawah. Oke, itu selesai. Berapa Selesai total bayar dua. semua? Tiga Berapa total berapa? Pacar 75 75 semua. Tapi selesai ya? Selesai. Selesai semua. Oke. Baik. Kalau kamu tuh udah sabar, pun aja ini pacar kamu, ini kan baju pacar kamu, bukan kamu punya, biarin pacar kamu bawa ambil sini. Pacar saya orang jauh, di Gianyar tugasnya, saya kosnya di Darmo Sabo. Gimana ibu janji aja, tidak diselesaikan. Bolak-balik saya ke sini jadinya, biarin pacar kamu yang ambil ke sini, kan ini baju pacar kamu, bukan kamu. Biarin pacar kamu tuh sabar sekali loh, baik sekali sama ibu. Kayak kamu cerewet. Ibu pernah ketemu pacarnya dia? Pernah. Oh gitu. Pertama kali sudah. bawa kan dia pacarnya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang udah paham ya. Artinya klarifikasi pertama, baju itu lu beres semua tiga-tiganya. Harus beres. Yang kedua, Janji. bayarnya 75.000. Yang nomor 3 menjawab fitnah, artinya ibu nggak selesaikan, tapi ternyata memang diselesaikan ya. Dan ini udah datang berkali-kali. Oke. Manusia jadi bawa emosi gitu. Ya terus sekarang udah terjadi tuh gimana? Sekarang kamu mau diapain ibu nih di depan kamu sekarang, depan saya sekarang? Gimana maunya ibu nih? Memang ibunya salah? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu di suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan nih. Nanti bisa saya mintakan CSR sesuai dengan undang-undang nomor 40. Misalkan ini ditutup nih. Mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Puas kamu? Sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu tuh salah. Jelas salah, saya nggak membela ibu itu masalah omongan. Silakan kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, masa gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu. Karena kamu nyebarin video orang, nggak bisa. Gitu loh maksudnya. Guys, ya ini ada info lagi ya. Tadi mungkin kalian sudah melihat. Ini info terkait, masih ingat kan dengan video viral perempuan Lombok yang dikira orang Jawa dan dihainai ya, penjahit di Bali. Sekarang malah diintimidasi ya sama anggota DPD ya, RI Arya Weda gitu guys ya. Dan ini langsung dikomentari para seleb TikTok gitu ya. Terkait beritanya ini, kira-kira komentar atau reaction mereka seperti apa ya terkait beritanya ya, kita lihat bareng-bareng. Tapi buat kalian yang baru hadir, baru subscribe ya, baru nonton channel aku, jangan lupa bantu subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak gitu ya. Dan kita lihat seperti apa infonya, kita reaction bareng-bareng, kita komentari di setiap video-videonya, atau kita nanti di akhir video kita reaction gitu ya. Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Netizen lagi rame banget memperbincangkan bahwa ada satu oknum pejabat di Bali niatnya mau memediasi, tapi jatuhnya malah diduga mengintimidasi guys. Ini sampai sistem aja ngebaca tuh, DPD Bali intimidasi pegawai Indomaret. Dan kalian mau lihat ini komentarnya, kalian baca sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan bahkan statement-statement daripada oknum pejabat tersebut diduga sangat-sangat membuat netizen itu emosi. Bijaknya, si oknum pejabat ini harusnya benar-benar menemukan titik tengah, tidak memihak ke salah satu. Yang benarnya harusnya adalah mengatakan keduanya itu sama-sama salah, tidak perlu mempersalahkan salah satu pihak lebih daripada yang lain. Misalnya nih si ibu penjahit ini salah karena sudah dan juga memiskinkan, ngatain orang, menghina manusia yang lain. Dan si mbaknya juga salah karena merekam tanpa izin dan memviralkan, bisa kena UU ITE. Dua-duanya sama-sama salah. Jadi ayo yuk kita tutup dan berdamai, masing-masing saling memaafkan, bukan malah menekankan ke salah satu pihak. Contohnya ke si mbak ini dengan statement-statement di bawah ini. Ya silakan, kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, masa gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk melaporin kamu, karena kamu nyebarin video orang. Itu ya yang aku kurang setuju ya, ketika bapaknya bilang walaupun sudah damai keluarga bisa melaporkan. Jadi ini maunya damai apa mau berantem pak? Apa mau saling melapor atau mau lanjut? Kok melihatnya ya dari mata seorang netizen, melihatnya si mbak ini udah sangat-sangat terpojok dan emosi direndahkan, harga dirinya benar-benar jak sama si ibu. Akhirnya dia mau membela diri dengan cara apa? Dia mau ngerekam biar ada bukti. Nih udah bukti kayak gini aja ternyata dia masih dipojokkan. Makanya apa-apa tuh main ngerekam karena gini, sering tidak dipercaya sebagai korban tuh.
Betul, setuju ya. Sering nggak? Ini jadi bukti sih sebenarnya guys ya. Awalnya si Mbak ini adalah korban dari penghinaan dan nah, ketika dia meng-up beritanya viral, seolah-olah dia sekarang menjadi pelaku. Sulit ya. Ya saya paham bahwa memviralkan, memvideo orang itu tanpa izin itu bisa kena ya, bisa kena pelanggaran begitu. Tetapi maksudnya kalau memang maksud si Bapak baik untuk mendamaikan, ya udah damai. Jadi ini pertanyaanku, berakhir damai beneran atau si Bapak benar-benar men-encourage atau memanas-manasi si ibu untuk melaporkan si mbaknya ini? Kemudian ada statement si Bapak kalau mbaknya ini kerja di hospitality, harusnya tahan dengan cacian customer. Hei Bapak, si mbak ini pada waktu datang ke ibu, mbak inilah customernya. Harusnya dia yang diperlakukan sebagaimana ada tagline customer adalah raja, pelanggan adalah raja. Ini enggak, dia yang dihina-hina. Jadi di situ dia korban, dia adalah customer di ibu tukang jahit itu. Ini ibu-ibu bukan customernya si mbak di Indomaret, kok bawa-bawa pekerjaan mbaknya dan seolah-olah memojokkan kalau si mbak ini tidak meladeni customer dengan baik. Ini logikanya kebalik banget loh Pak. Pada intinya, kalau memang si Bapak ini tidak ada niat untuk memanas-manasi kedua belah pihak, bijaklah, udah ditutup sama-sama salah ya. Saya tidak membela salah satu, keduanya salah. Si ibu salah, sudah merendahkan, menghina, akhirnya kena karmanya sendiri kan, bahwa sekarang netizen mungkin ikut-ikutan gitu loh menyerang si ibu. Kemudian yang kedua, si mbaknya juga salah memviralkan video si ibu. Udah ya, baik ya, damai ya, gitu Pak, top, itu baru top. Nah, gimana guys? Setuju sih dengan Mbak ini gitu ya. Tapi sepertinya Bapak ini ya, siapa sih namanya? Aku lupa deh. Arido itu kayaknya jejak digitalnya jelek guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Emang agak racist ke orang Jawa. Kayak nggak suka sama orang Jawa guys. Entahlah kenapa. Mungkin dia ada dendam membara gitu ya. Entahlah. Yang paling orang kaya-kaya bukan kayak Karena hal ini netizen banyak yang beropini ini mediasi atau intimidasi. Karena yang dilihat memang seperti berat sebelah gitu. Seperti melakukan pengancam. Kalau semisal dilanjut ini akan panjang dan nanti akan mengganggu pekerjaanmu sampai nanti beresiko dipecah. Nah, masa seperti ini mediasi? Kalau semisal memang berupaya mau mendamaikan, seharusnya itu jangan menyudutkan sebelah. Betul gitu ya. Tuh kan. Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Ini video Ada lama ya jejak digitalnya video guys. yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan bea cukai. Gimana guys ya? Kita lihat lagi. Kalian harus nonton video mediasi antara kakak Indomaret dan ibu penjahit yang rasis di Bali guys. Karena setelah kalian nonton, kalian akan melihat bahwa ternyata kakak ini diintimidasi. Jadi kita harus kawal dan viralkan kasus ini ya. Terlebih yang mengintimidasi ini adalah oknum anggota dewan. DPD oknum gitu ya. pejabat Bali ya. No viral, no justice ya. Dan selain intimidasi, kita juga bakal melihat segimana pola pikir nih oknum pejabat ya. Masa kakak ini ke depan apa-apa disuruh konsultasi dulu sama orang Indomaret ya. Ngapain Indomaret ngurusin masalah jahit-jahit baju ya? Apa urusannya sama Indomaret sih ya? Segala ngancam masalah CSR lah, pajak lah, nggak nyambung. Terus bilang juga emang Indomaret mau ngasih kerjaan ibu-ibu ini kalau stand jahitnya digeruduk warga atau ditutup. Kan apa urusannya? Karena kesalahan satu orang jadi banyak pihak yang harus menanggungnya. Kenapa nggak langsung pelakunya aja yang disuruh nanggung sendiri ya atas akibatnya? Terus kata dia seolah-olah Bali ini yang tadinya bagus, baik, jadi jelek gara-gara video kakak ini. Enggak. Ngaca aja dulu. Bali juga nanti jadi kelihatan jelek kalau pejabatnya kayak lu, Pak, ya. Aneh. Bener-bener pembicaraan di mediasi ini bener-bener toksik. Katanya juga meskipun sudah saling maaf-maafan, sudah mediasi, kalau keluarga ibu itu masih mau menuntut atas pasal undang-undang ITE karena kakak ini udah memvideokan dan memviralkan, bisa katanya. Terus apa gunanya mediasi ini, bos? Kalau salah satu pihak masih diizinkan menuntut. Kakak ini juga padahal masih bisa menuntut juga atas pasal rasisme. Jadi ini sangat-sangat berat sebelah ini, ya. Sangat ngebelain ibu-ibunya ini, ya.
segala mendramatisir kisah ibunya sudah 20 tahun menjahit lah, warga adat lah segala macem. Terus nih orang nggak punya kisah, nggak punya perjuangan gitu, dan nggak ada urusan ya, nggak ada urusan. Gimana guys ya, emang nggak ada urusan gitu ya. Harusnya jadi penengah malah jadi bikin bumerang ya. Kalian bisa tulis kolom komentar terkait ini sidang kasus penjahit viral di Bali ya, tuai sorotan publik gitu guys. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.